13. Dia berpikir untuk menggunakan nama aslinya di akunnya, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tidak ingin memberikan perhatian yang tidak perlu padanya, setidaknya belum. Namun, dia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia akan benar-benar merusak peluang mereka untuk bisa berkencan dengan mereka. Bukankah itu uang? Lagi pula dia punya banyak. Dengan pemikiran tersebut, Darius mengisi ulang akunnya dengan $5,000 sekaligus. Akunnya langsung naik level hingga LV99, satu level lagi dari level ke-100. Namanya juga memiliki tanda centang verifikasi berwarna biru, simbol bahwa pemilik akun telah melakukan top up lebih dari $1,000. Darius sama sekali tidak merasa terganggu karena ia menghabiskan banyak uang. Platform streaming Groove milik konsorsium REIT, artinya dia hanya memperkaya dirinya sendiri. Akhirnya, 5 menit yang diberikan kepada mereka untuk mengisi ulang akun mereka telah habis, mendorong Alice untuk angkat bicara. Jadi 5 menit sudah habis. Dan kompetisi dimulai sekarang. Ingat, semakin banyak hadiah yang kamu berikan, semakin tinggi peluangmu untuk berkencan dengan wanita manapun, di sini termasuk aku. Jadi jangan menahan diri dan menghujani kami dengan hadiahmu. Hadiah. Alice mengumumkan dengan riang. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, pemberitahuan muncul di siaran langsung. Mr. Rich Guy 177 baru saja menghadiahkan Alice sebuah kapal galaksi. Alice tersenyum lebar saat melihat hadiah itu. Sebuah kapal galaksi bukanlah jumlah yang kecil karena nilainya $1.000. Nama Mr. Rich Guy 177 langsung naik di peringkat papan pemimpin hadiah menjadi nomor pertama. Bagian komentar menjadi heboh ketika mereka melihat notifikasi hadiah tersebut. Apa yang? Kapal galaksi? Wah, orang kaya banget ya. Minggirlah para petani. Akulah yang akan pergi berkencan dengan para wanita. Segera setelah komentar dibuat, pemberitahuan muncul di saluran aliran tersebut. King Crafts baru saja menghadiahkan Alice sebuah gedung pencakar langit. Orang kaya telah tiba. Pencakar langit? Apakah kompetisi ini masih ada artinya? Alice hampir tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat hadiah gedung pencakar langit itu. Sebuah gedung pencakar langit bernilai $1.500. Artinya King Crafts baru saja membayar $1.500 agar mendapat kesempatan berkencan dengan mereka. Dan bukan itu saja. Tepat setelah King Crafts melonjak ke nomor 1 di peringkat papan pemimpin hadiah, beberapa pemberitahuan muncul di saluran aliran. Semester baru saja menghadiahkan Alice sebuah mawar dunia. Sachogun baru saja menghadiahkan Alice sebuah kapal pesiar X2. Nightcrawler 23 baru saja menghadiahkan Alice takhta emas X5. Sidona baru saja menghadiahkan Alice kastil berlian X10. Hal ini berlangsung selama 10 menit dan selama 10 menit itu, peringkat Dewan Pimpinan Hadiah terus berubah. Setelah 20 menit berlalu, pemberian hadiah telah melambat secara signifikan dan Zmeister menjadi pemberi hadiah nomor pertama. Pada saat itu, sebagian besar penggemar telah kehabisan uang yang mereka isi ulang di akun mereka. Alice tidak peduli dengan pemberian hadiah yang lambat sekarang. Dia telah mengumpulkan lebih dari $20.000 dalam hal keuntungan dari satu aliran ini saja, yang jauh lebih banyak daripada apa yang biasanya dia peroleh dari siaran biasa. Sesi pemberian hadiah juga telah mendorong popularitas streamingnya ke nomor 28 dalam 30 besar streaming populer saat ini. Prestasi tunggal itu saja menghasilkan lebih dari 10.000 pemirsa, meningkatkan jumlah total pemirsa di alirannya menjadi ke 60.000. Hanya itu yang kamu punya? Ingatlah bahwa pemberi hadiah terbaik bisa berkencan dengan wanita manapun pilihannya yang hadir di universitas. Alice mengumumkan, mencoba membuat penggemarnya memberi lebih banyak hadiah. Namun, usahanya gagal total. Sebagian besar penggemarnya tidak begitu kaya, karena penggemar kaya hanya mengikuti 10 streamer populer teratas. Mereka telah memberinya hadiah yang mereka mampu beli. Alice melihat bahwa tidak ada lagi yang memberinya hadiah.
Dia memeriksa waktu dan melihat bahwa hanya tersisa 4 menit sebelum 30 menit berlalu. Dia memutuskan untuk mengakhiri kompetisi lebih awal dan mengumumkan Zmeister sebagai pemenang. Namun saat dia hendak melakukan itu, pemberitahuan muncul di saluran aliran itu. Alice mengira itu adalah hadiah kecil, tapi ketika dia melihat warna emas yang menyertai pemberitahuan itu, dia langsung berpikir sebaliknya. Warna emas hanya hadir dalam hadiah super dan disertai dengan siaran situs luas, yang berarti siapapun yang menghadiahkan alirannya akan memberinya hadiah super. Alice bukan satu-satunya yang terkejut. Pemirsa yang menonton streaming dan pemirsa atau streamer lain di Groove semuanya menerima siaran luas situs tersebut. Mr. Ordinary 10 baru saja menghadiahkan Alice alam semesta. Terjadi keheningan singkat saat semua orang menatap pemberitahuan itu. Beberapa detik kemudian, kolom komentar di berbagai aliran meledak. Apakah aku melihat sesuatu? Seseorang tolong cubit aku. Seseorang menghadiahkan Alice alam semesta? Kita harus memeriksanya. Hanya satu hadiah super yang mengubah status aliran Alice. Jumlah pemirsa di alirannya melonjak dari 60.000 menjadi 100.000 dalam kurun waktu beberapa menit. Mereka semua penasaran ingin melihat siapa penggemar kaya misterius itu. Popularitas peringkatnya pun melonjak dari nomor 28 ke nomor 20, melampaui 8 live stream sekaligus. Tentu saja, namanya naik dari bawah ke atas, melampaui Zmeister sebagai pemberi hadiah teratas dengan nilai penggemar hampir ke 10.000. Penyesuaian ini diharapkan karena alam semesta bukan sekadar anugerah super, namun anugerah super paling berharga senilai $25.000. Ini berarti Alice menerima $25.000 dari satu penggemar sekaligus. Ketika Alice melihat tanda centang biru pada nama pemberi hadiah, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia tahu apa arti tanda centang biru sebagai streamer. Itu menandakan bahwa Mr. Ordinary 10 telah mengisi ulang akun Groove-nya dengan lebih dari $1 juta. Pemberitahuan emas lainnya muncul di saluran alirannya, dan siaran di seluruh situs menyusul, seolah-olah untuk memvalidasi pemikirannya. Mr. Ordinary 10 baru saja menghadiahkan Alice alam semesta X2. Terjadi keheningan singkat lagi ketika pemberitahuan muncul di seluruh saluran aliran. Penonton yang menonton streaming tidak dapat mempercayai hal ini. Mr. Ordinary 10 yang misterius baru saja mengirim Alice 2 alam semesta berturut-turut. Itu adalah jumlah yang sangat besar, yaitu $50.000. Itu terlalu mewah. Alice sendiri tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ketika dia memulai kompetisi, dia tidak berharap mendapatkan lebih dari $10.000 dari hadiah. Dia sangat puas dengan hadiah yang didapatnya. Namun penggemar misterius ini telah mengiriminya 2 hadiah super berturut-turut. Alice bukan satu-satunya yang terkejut. Ketiga wanita cantik termasuk Sarah sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak pernah tahu bahwa Alice memiliki penggemar yang begitu kaya. Kemeriahan yang menyertai hadiah super menarik lebih banyak pemirsa ke streaming Alice. Semakin banyak pemirsa berbondong-bondong mengunjungi alirannya untuk satu tujuan. Kehadiran akun terverifikasi sudah lebih dari cukup untuk menarik mereka ke alirannya. Bahkan beberapa streamer termasuk yang teratas mengakhiri streaming mereka untuk melihat siapa pemberi hadiah misterius itu. Darius mendengus saat melihat perhatian yang didapatnya. Beberapa orang mengaguminya dan memanggilnya dengan beberapa nama yang dimuliakan seperti Raja Kaya, Kaisar Kekayaan, dan banyak nama lainnya. Bukankah mereka yang mengutuk dan menghinanya beberapa menit yang lalu? Dia bertanya-tanya betapa bodohnya perasaan mereka jika mengetahui bahwa Mr. Ordinary 10 adalah Darius Reed. Mr. Ordinary 10 baru saja menghadiahkan Alice alam semesta X5. Mr. Ordinary 10 baru saja menghadiahkan Alice alam semesta X10. Mr. Ordinary 10 baru saja menghadiahkan Alice alam semesta X20. Kemeriahan yang menyertai hadiah tersebut menarik banyak pemirsa ke aliran Alice dan tak lama kemudian jumlah pemirsa di alirannya melonjak hingga 400.000. Bukan itu saja.
Banyaknya hadiah berturut-turut meningkatkan popularitas alirannya dan benar saja hanya dalam beberapa menit peringkat alirannya melonjak dari nomor 20 ke nomor 1. Saat ini semua orang terdiam. Lidah mereka benar-benar terikat. Meskipun mereka terkejut, Darius tidak berencana untuk berhenti dalam waktu dekat. Dia akan menunjukkan kepada mereka betapa kayanya dia. Mr. Ordinario baru saja menghadiahkan Alice Alam Semesta X3. Mr. Ordinary 10 baru saja menghadiahkan Alice Alam Semesta X10. Mr. Ordinary 10 baru saja menghadiahkan Alice Alam Semesta X30. Dan dengan cara seperti itu, Darius menghadiahkan Alice terus-menerus hingga seluruh uang yang dia isi ulang habis. Saat itulah dia berhenti memberi hadiah. Saat ini, penonton Alice telah melonjak hingga lebih dari ke-600.000. Itu adalah rekor tertinggi baginya, karena dia belum pernah mendapatkan penonton sebanyak itu di acaranya. Semua orang tercengang. Alice tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tahu bahwa beberapa orang kaya, tetapi dia belum pernah melihat seseorang sekaya Mr. Ordinary 10. Keterkejutannya bisa dimengerti. Lagi pula dia baru saja menghadiahkannya $5 juta. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu, namun seseorang dengan santai menghadiahkannya sejumlah uang selangit di alirannya. Sarah sendiri kini gelisah di kursinya. Dia mengira bahwa pemberi hadiah tertinggi tidak akan memberi hadiah lebih dari $10.000, tetapi sekarang tampaknya dia salah besar. Seorang penggemar baru saja memberi Alice $5 juta. Awalnya, Sarah berencana untuk menolak siapapun yang mengajaknya berkencan. Tapi sekarang dia berpikir sebaliknya. Meskipun David adalah salah satu orang terkaya di kampus, dia benar-benar ragu apakah David bisa menghabiskan $5 juta dengan santai seperti yang dilakukan Mr. Ordinary 10. Bagian komentar sepi. Penonton terdiam. Alice sendiri diam. Semua orang diam. Benar-benar tidak terbayangkan bahwa seseorang akan menghabiskan $5 juta hanya untuk berkencan dengan salah satu wanita di universitas. Meskipun mereka cantik, mereka tentu saja tidak layak membayar $5 juta hanya untuk kencan. Setelah beberapa menit berlalu dan tidak ada lagi kemeriahan, Alice akhirnya sadar. Terima kasih Tuan Ordinario atas hadiahmu. Aku sangat menghargainya. Seru Alice. Darius menyeringai sebelum memberikan komentar di bagian komentar. Bukan apa-apa. Aku hanya tidak bisa melewatkan kesempatan untuk berkencan dengan wanita cantik manapun yang hadir. Kolom komentar yang tadinya sepi langsung meledak saat melihat komentarnya. Apa yang? $5 juta untuk berkencan? Wow! Orang kaya benar-benar memiliki uang yang berbeda dari kita ya. Alice sendiri terkejut saat melihat komentar tersebut. Menghabiskan $5 juta dengan santai membuktikan betapa kayanya dia. Katakanlah, Tuan biasa 10, sebelum Anda memilih dengan siapa Anda ingin berkencan, apakah Anda kebetulan seorang mahasiswa Universitas Kingston? Alice bertanya. Semua orang menunggu dengan napas tertahan untuk melihat apakah dia berasal dari Universitas Kingston. Penonton wanita adalah yang paling ingin mendengar jawabannya. Mereka belum pernah mendengar tentang orang kaya di kampus, sehingga mereka ingin tahu apakah dia benar-benar mahasiswa di universitas mereka. Ya, aku seorang mahasiswa Universitas Kingston. Mr. Ordinary 10 membalas melalui komentar. Oh wow! Seru Alice. Dia tidak benar-benar berharap dia menjadi mahasiswa Universitas Kingston. Baik, Tuan biasa 10. Dengan siapa Anda akan memilih untuk berkencan? Alice bertanya. Saat semua orang menunggu jawabannya, jantung Alice dan Sarah berdebar kencang. Alice sendiri berdoa agar dia menjadi pilihan kencannya. Meski Sarah menjalin hubungan dengan David, dia juga ingin berkencan dengan sang pemberi hadiah. Lagi pula, hadiahnya saja untuk satu malam menunjukkan betapa dia lebih kaya daripada David. Bagian komentar tentu saja tidak sepi selama penantian, dengan para penonton berdebat di antara mereka sendiri siapa yang akan memilihnya.
Sarah, tentu saja. Tidak ada keraguan mengenai hal ini. Sarah? Mohon masuk akal sekali ini. Sarah sudah punya pacar. Tentu saja dia akan memilih Dewi kita, Alice. Beberapa komentar lain muncul di kolom komentar saat mereka berdebat tentang siapa yang akan dipilih. Ketika Darius menyadari ucapan itu, dia tertawa terbahak-bahak di kamarnya. Sejujurnya, Darius tidak tertarik untuk berkencan dengan salah satu wanita tersebut. Padahal, dia berencana menolak keduanya berkencan. Namun, setelah merenungkan fakta bahwa dia telah menghabiskan $5 juta untuk siaran itu, dia berubah pikiran dan memilih untuk berkencan dengan seorang wanita dari siaran tersebut. Beberapa menit setelah ditanyai pertanyaan oleh Alice, Mr. Ordinary 10 akhirnya memberikan jawabannya. Alice, aku ingin berkencan dengan Alice. Semua orang memasang ekspresi terkejut saat mendengar pilihannya, tapi itu hanya beberapa detik. Ketika mereka memikirkannya, pilihannya tampak normal. Bagaimanapun Sarah menjalin hubungan dengan salah satu pria terkaya di kampus, dan meskipun dia sangat cantik, Alice sendiri tidak terlalu buruk. Wajah Sarah mengerut saat melihat pilihan Mr. Ordinary 10. Itu sangat membuatnya kesal karena Alice diolok-olok. Tapi hanya sesaat setelah itu, dia mengembalikan ekspresinya ke normal, yaitu wajahnya yang tersenyum. Alice mengeluarkan tarian kemenangan kecil di dalam hatinya. Dialah yang dipilih oleh penggemar kaya untuk diajak berkencan. Masih terasa seperti mimpi baginya bahwa dia telah diberi hadiah $5 juta oleh satu orang, dan sekarang orang tersebut memutuskan untuk berkencan dengannya. Alice adalah seseorang yang sangat menolak gagasan berkencan sebelumnya, tapi dia tidak keberatan berkencan dengan orang kaya baru ini. Dia hampir tidak sabar untuk bertemu langsung dengan pria itu. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi, akun Mr. Ordinary 10 akhirnya berubah menjadi abu-abu, artinya dia sudah tidak aktif lagi. Beberapa detik setelah dia offline, beberapa penonton mulai meninggalkan streaming. Sorotan streaming telah berakhir. Mereka kalah bersaing dengan seseorang yang tidak pernah bisa mereka tandingi. Alice melihat banyak penonton meninggalkan streaming dengan cepat, dan melihat bahwa akhirnya tiba waktunya untuk mengakhiri streaming. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Sampai jumpa di streaming berikutnya. Alice berkata sambil melambai ke layar. Sarah dan kedua teman sekamarnya juga melambai ke arah penonton sebelum Alice akhirnya mematikan streaming, mengakhiri streaming. Sarah dan kedua teman sekamarnya tersenyum pada Alice saat mereka memberi selamat padanya atas kesuksesan streamingnya. Tapi Alice bisa melihat kepahitan dan rasa iri dalam tatapan mereka. Itu sudah diduga. Bahkan dia akan iri jika seseorang memberi mereka $1 juta, apalagi $5 juta. Setelah mereka memberi selamat, dia meninggalkan kamar untuk mandi. Saat dia selesai menyegarkan diri, waktu sudah lewat jam 11 malam dan teman sekamarnya sudah tertidur. Dengan tangannya gemetar karena cemas, Alice mengeluarkan ponselnya dan membuka TextMe, aplikasi media sosial populer lainnya, dan mencari akun Mr. Ordinary 10 di dalamnya. Tanpa diketahui banyak orang, sebelum streaming berakhir, Mr. Ordinary 10 telah mengirimi Alice nama pengguna akun TextMe-nya dan memintanya untuk mengirim pesan kepadanya di aplikasi sehingga mereka dapat mendiskusikan detail mengenai kencan mereka dengan lebih baik. Benar saja, dia menemukan akunnya di sana. Bahkan namanya tertulis dengan warna hijau yang menunjukkan kalau dia sedang aktif saat ini. Dengan gugup, dia mengetik pesan singkat dan menekan tombol kirim. Alice, hai. Aku Alice, streamer di Groove. Dia memegang teleponnya dan mengayunkan kakinya sambil menunggu jawaban darinya. Beberapa detik kemudian, dia mendengar ping notifikasi dari ponselnya. Ordinary 10. Halo. Alice, terima kasih banyak atas hadiahmu. Saya sangat menghargainya. Mr. Ordinary 10, bukan apa-apa. Jangan ambil pusing soal itu. Alice bergidik ketika dia melihat jawabannya. Seberapa kaya seseorang sehingga bisa begitu saja menghabiskan $5 juta seolah-olah itu bukan apa-apa? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Groove Inc.
adalah anggota konsorsium REIT. Jika tidak, segalanya akan jauh lebih mudah untuk dipahami. Darius menghadiahkannya sejumlah besar uang karena pada dasarnya itu menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi Goving. Alice, kapan kamu ingin pergi berkencan? Kamu dapat memilih tanggalnya. Darius berpikir keras saat melihat pesannya. Dia mempunyai jadwal yang padat di depannya sehingga dia tidak ingin pergi berkencan dalam waktu dekat. Dia masih belum mendapatkan mobilnya, dia masih belum mendapatkan apartemen baru, dan dia masih belum mengunjungi beberapa perusahaan yang dimilikinya sekarang. Mr. Ordinary 10, maaf. Aku akan sangat sibuk untuk sementara waktu. Aku akan memberitahumu kapan aku punya waktu luang untuk berkencan jika kamu tidak keberatan. Alice merasa putus asa ketika dia melihat penolakannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa terganggu dan sakit hati dengan penolakan langsung pria itu. Alice, oh. Jadi begitu. Tidak apa kalau begitu. Mr. Ordinary 10, saya harus pergi sekarang. Saya memiliki hari yang sibuk di depan saya besok. Selamat malam. Beberapa detik dia mengirimkan pesan terakhir. Namanya yang tertulis dalam warna hijau berubah menjadi abu-abu. Dia sudah tidak aktif lagi. Alice menghela nafas. Meskipun dia tidak menyangka akan ditolak mentah-mentah, dia masih memiliki perasaan positif. Lagi pula dia berjanji untuk memberitahunya kapan dia ada waktu luang sehingga mereka bisa merencanakan dan menentukan tanggal untuk tanggal tersebut. Melihat hari sudah larut, dia hendak mematikan teleponnya ketika ping lain masuk. Bab ke-14. Dia pikir itu Darius. Namun itu adalah pesan dari salah satu streamer top di Groove. Dia mendengus ketika membaca isi pesan itu. Pada dasarnya, mereka meminta aliran kolaborasi dengannya dengan harapan dapat menarik penggemar kaya yang baru saja dia peroleh untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk mereka. Tanpa ragu sedikit pun, dia menolak tawaran mereka. Dia mulai melakukan streaming terutama untuk menghidupi dirinya sendiri dan adik laki-lakinya, yang merupakan satu-satunya keluarga yang dia tinggalkan setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Sekarang dia telah mendapat $5 juta dari streaming, sama sekali tidak ada alasan baginya untuk menuruti keinginan mereka. Keesokan harinya Darius bangun lebih lambat dari biasanya. Dia melihat sekeliling kamar asrama dan melihat bahwa kamar asrama sudah kosong lagi. Dia tertawa ketika melihat itu. Teman sekamarnya akhirnya memutuskan untuk menghadiri kelas seperti siswa normal pada akhirnya. Dia mengangkat teleponnya untuk memeriksa apakah ada pesan untuknya dan yang mengejutkan ada satu. Darius memeriksa detail pesan dan melihat bahwa pengirimnya adalah asisten kakeknya, Bruce. Penasaran, Darius membuka pesan tersebut dan membaca isinya. Bruce, selamat siang, Tuan Muda Reed. Ini Bruce. Kedua mobil Anda telah disesuaikan dengan selera Anda dan kini siap diantar ke tempat tinggal baru Anda. Selain itu, Tuan James merasa terganggu dengan kenyataan bahwa Anda belum mengunjungi salah satu perusahaan yang terdaftar di bawah konsorsium REIT. Dia menyuruhku untuk mendesakmu melakukannya secepat mungkin. Darius menghela nafas setelah membaca pesan itu. Dia bisa merasakan sakit kepala datang. Dia memutuskan untuk mengunjungi salah satu perusahaannya setelah mendapatkan apartemen baru. Dia bertanya-tanya di mana dia akan mendapatkan apartemen yang bagus ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Bukankah Bruce pernah memimpin beberapa bisnis sebelumnya? Pasti dia tahu apartemen yang sangat bagus untuk dia tinggali. Berpikir demikian, dia memutuskan untuk membalas pesannya. Darius, halo Bruce. Beritahu kakek bahwa aku akan melakukannya segera setelah aku punya waktu luang. Aku sangat sibuk saat ini. Selain itu, aku juga memerlukan saran mengenai tempat tinggal. Apakah kamu tahu tempat yang bagus untuk aku tinggali? Ponsel Darius berbunyi segera setelah dia mengirim pesan, menandakan datangnya pesan lain. Darius memeriksanya dan melihat bahwa Bruce lah yang mengirimkan pesan tersebut. Dia telah membalas pesan sebelumnya segera setelah dia menerimanya. Bruce, tentu saja Tuan Muda Reed. Serahkan padaku. Beri aku waktu sebentar.
Aku akan mengirimkan Anda alamat apartemen yang sesuai dengan status Anda. Bahkan sebelum 30 detik berlalu, ponsel Darius berbunyi lagi. Darius meringis lagi saat melihat pesan itu dari Bruce. Dia menyuruhnya menunggu sebentar, tetapi belum sampai 30 detik berlalu sebelum dia memberinya balasan. Bruce, Tuan Mudarit, aku telah menemukan tempat yang cocok untuk ditinggali seseorang dengan status seperti Anda. Pergilah ke Dragon Estate. Aku sudah memberitahu manajer tentang kedatangan Anda. Dia akan membawamu ke apartemen baru yang aku pilihkan untukmu. Darius menghela nafas. Bruce tetap efisien seperti biasanya. Lagi pula itu bagus untuknya. Kini dia tidak perlu repot mencari apartemen. Dia hanya akan pergi ke tempat yang dipilihkan Bruce untuknya dan melakukan pembayaran yang diperlukan. Dia mandi dan mengenakan pakaian barunya dengan santai. Ketika dia memeriksa cermin, dia melihat rambutnya tampak agak tidak terawat. Dia membuat catatan mental untuk mengunjungi salon ketika dia ada waktu luang. Darius mengemasi beberapa properti yang ia miliki di kamar asrama. Selain baju dan sepatu yang dibelinya baru-baru ini, dia memang tidak punya properti di kamar itu. Itu adalah bukti kemiskinannya. Dia melihat ke kamar asrama tempat dia tinggal selama 3 tahun terakhir sebelum mengambil beberapa propertinya dan keluar dari asrama. Sesampainya di halte bus, dia naik taksi ke Sky Garden Hotel. Dia perlu sarapan sebelum pergi ke Dragon Estate. Sambutan yang diterimanya kali ini sangat berbeda dengan sambutan yang diterimanya saat pertama kali berkunjung ke hotel tersebut. Hal itu sudah diduga karena dia adalah salah satu dari sedikit anggota bernilai tinggi dengan keanggotaan emas. Seperti biasa, dia menyantap sarapan mewah dan nikmat di meja pilihannya. Dia mengirim pesan kepada Rat dan teman sekamarnya sambil makan bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi dan bahwa dia akan pindah ke apartemen baru mulai sekarang. Dia juga meminta informasi rekening bank Rat, sehingga dia bisa membayar kembali $5.000 yang digunakan untuk uang talangan ketika dia ditahan. Tentu saja, dia tidak akan pernah memberitahu teman sekamarnya bahwa alasan dia sekarang dapat membayar mereka kembali dan mendapatkan apartemen baru adalah karena dia adalah pewaris sebuah konsorsium yang bernilai uang yang tak terhitung banyaknya. Lagi pula mereka tidak akan pernah mempercayainya, jadi sebaiknya dia memberitahu mereka bahwa dia mendapat pekerjaan yang bagus. Hal ini akan memudahkan mereka untuk menerima. Ketika dia selesai makan, dia mengambil tas yang dikemas rapi dan pergi ke counter. Di sana, dia memesan kamar senilai $500.000 untuk menyimpan propertinya. Untuk memesan satu kamar untuk satu malam di hotel berharga $25.000 untuk kamar termurah, sedangkan kamar paling mewah berharga $100.000 untuk satu malam. Darius dengan cepat membayar $100.000 untuk kamar paling mewah sekaligus. Dia melanjutkan dan membayar untuk 5 malam sekaligus. Apartemen yang dipilihkan Bruce untuknya, dia akan punya tempat untuk tidur sampai dia menemukan apartemen yang cocok. Setelah dia selesai memasukkan propertinya ke dalam kamar, dia mandi sebentar dan mengganti pakaiannya lagi sebelum keluar dari hotel. Dia memanggil taksi lagi karena mobilnya belum juga tiba. Ketika dia memberitahu sopir taksi bahwa dia akan pergi ke Dragon Estate, sopir taksi itu memberinya tatapan aneh. Darius mengangguk dan duduk di kursi belakang taksi. Dia akhirnya mulai mencari apartemen baru. Darius mendapati dirinya berkendara melewati berbagai bangunan mewah saat taksi bergerak. Darius belum pernah ke bagian kota ini sebelumnya, jadi dia terkejut dengan kemewahan bangunannya. Akhirnya setelah berkendara selama lebih dari 45 menit, taksi berhenti di sebuah gerbang yang sangat mewah. Darius menunggu beberapa detik hingga pengemudinya bergerak maju, namun tidak ada tanda-tanda pergerakan dari pengemudi tersebut. Bingung, Darius memutuskan untuk bertanya apa masalahnya. "Halo, bisakah kamu melangkah lebih jauh? Atau adakah alasan kita berhenti di sini?" Darius bertanya. Ketika mendengar pertanyaan Darius, supir taksi yang merupakan seorang pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tampaknya firasatnya benar. Penumpangnya jelas tidak tahu cara kerja Dragon Estate.
Maafkan saya, Tuan, tapi saya benar-benar tidak bisa melangkah lebih jauh dari ini. Apakah ini kebetulan kunjungan pertama Tuan ke Dragon Estate? Tanya sopir taksi. Darius bertanya-tanya bagaimana sopir taksi bisa tahu bahwa ini adalah pertama kalinya dia ke sini, tetapi tetap menjawab. Yaitu, begitu. Pantas saja. Sopir taksi berkata dengan lantang. Apakah ada masalah? Darius bertanya. Dia penasaran ingin tahu mengapa sopir taksi memandangnya seperti itu. Tentu saja tidak. Hanya saja taksi dan angkutan umum tidak diperbolehkan di Dragon Estate. Itu adalah aturan umum di sini. Aku berasumsi Anda sudah mengetahui aturan tersebut. Itu saja. Sopir taksi menjelaskan. Darius mengeluarkan suara realisasi ringan. Tidak mengherankan jika sopir taksi memberinya tatapan aneh ketika dia mengatakan dia akan pergi ke Dragon Estate. Jika dia pergi ke Dragon Estate, dia seharusnya tahu bahwa taksi dan angkutan umum tidak diizinkan. Oh, aku mengerti sekarang. Terima kasih atas penjelasanmu. Ucap Darius sambil berterima kasih pada supirnya. Tidak apa-apa, Tuan. Darius turun dari taksi dan membayar uang layanan taksi sebelum berjalan menuju gerbang mewah. Darius tidak terlalu memikirkan gerbang itu sebelumnya. Tapi saat dia mendekatinya, dia menyadari betapa mengesankannya gerbang itu. Tampaknya seluruhnya terbuat dari emas. Itu memiliki penampilan yang anggun dan dirancang dengan ahli. Gerbangnya memiliki logo naga yang detail, dan tulisan perkebunan naga terukir rapi di bagian atas gerbang. Darius bertanya-tanya tempat apa yang telah diatur Bruce untuknya. Dia menghela nafas sebelum bergerak maju. Namun, sebelum dia bisa mendekati gerbang, langkahnya terhenti oleh suara keras. Berhenti! Darius berhenti total dan melihat ke arah asal suara itu. Di sana, dia melihat dua orang mendekatinya sambil membawa tongkat dan mengenakan seragam. Dia bisa mengetahui profesi mereka hanya dengan melihatnya. Mereka adalah petugas keamanan. Siapa kamu dan apa yang kamu inginkan di sini? Salah satu dari dua penjaga keamanan bertanya dengan angkuh. Ketika Darius memandangnya, dia menyadari bahwa dia mungkin 2 atau 3 tahun lebih tua darinya dan berusia awal 20-an. Namun Darius tetap membisu saat mendengar pertanyaan satpam itu. Dia tidak menyukai nada angkuh yang digunakan penjaga untuk menanyainya sehingga dia memutuskan untuk mengabaikan penjaga itu. Aku bertanya padamu! Jawab aku! Teriak penjaga keamanan muda itu. Dia mulai kesal dengan tatapan dan keheningan Darius. Penjaga keamanan lainnya adalah seorang pria yang jelas lebih tua dari rekannya. Dia tampak berusia akhir 50-an. Dia menyipitkan matanya dan menatap Darius selama beberapa detik. Dia memukul rekan kerjanya dengan tongkatnya saat rekan kerjanya hendak membentak Darius. Penjaga keamanan yang lebih muda itu merengut pada rekannya yang lebih berpengalaman tetapi menghela nafas dan menyingkir untuk membiarkan dia menanyai Darius. Selamat siang, Tuan. Aku mohon maaf atas kelakuan petugas keamanan. Bolehkah aku menanyakan alasan Anda ada di sini? Pria yang lebih tua itu bertanya dengan sopan. Darius akhirnya bereaksi terhadap pertanyaannya dan tersenyum pada penjaga yang lebih tua. Aku di sini karena asisten kakekku menyuruhku datang ke sini. Darius menjawab, menjaga jawabannya tetap sederhana dan singkat. Jadi begitu, kata penjaga yang lebih tua. Jika itu masalahnya maka kamu bebas untuk masuk, kata penjaga yang lebih tua. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan remote dari sakunya dan menekan tombol hijau di remote. Segera dia melakukannya, gerbang mengeluarkan suara mendesing sebelum dibuka. Darius tersenyum pada penjaga tua itu dan mengabaikan penjaga yang lebih muda sebelum berjalan melewati gerbang dan masuk ke dalam perkebunan itu sendiri. Setelah Darius berhasil masuk ke dalam perkebunan, penjaga keamanan yang lebih muda itu tidak bisa lagi menahan keheningannya dan melontarkan topinya ke arah rekannya.
Thomas, apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu membiarkan orang asing melewati gerbang dan masuk ke Dragon Estate. Apakah kamu mencoba membuat kami dipecat? Teriak penjaga yang lebih muda. Tenang Dan, kita selalu membiarkan orang asing dengan mobil mahal melewati gerbang. Apa masalahnya kali ini? Penjaga yang lebih tua, kata Thomas. Tentu saja ada masalah. Orang-orang asing itu punya mobil mahal. Orang asing ini jelas-jelas datang ke sini dengan taksi. Siapa yang mengunjungi perkebunan naga dengan taksi? Seru Dan. Thomas menghela nafas. Dan adalah anak baik yang selalu mengikuti aturan pekerjaannya sampai akhir. Thomas memahami bahwa dia hanya mencoba melakukan pekerjaannya, namun pekerjaan mereka tidak selalu berhasil. Memiliki pola pikir yang kaku seringkali akan menjadi bumerang. Lebih baik bersikap fleksibel di saat seperti ini. Begini Dan, terkadang kamu perlu melihat gambaran yang lebih besar. Aku sudah lama bekerja di sini dan kamu bukan partner pertamaku. Aku melihat banyak satpam datang dan pergi karena mereka cupet. Sama seperti kamu sekarang. Tidakkah kamu bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertahan selama ini sebagai satpam di sini? Nah, itulah alasannya. Orang asing itu jelas bukan orang asing biasa. Aku sudah lama bekerja di sini sehingga aku bisa mengenali tanda-tanda seseorang. Dan tetap diam ketika mendengarkan analisis Thomas. Memang benar mendapatkan pekerjaan di Dragon Estate sangatlah sulit dan Thomas adalah penjaga yang bekerja paling lama di sini. Dan tahu betapa sulitnya baginya untuk mendapatkan pekerjaan ini sehingga dia ingin bekerja di sini selama dia bisa dan mendengarkan Thomas adalah salah satu cara untuk mencapai hal itu. Namun, bagaimana dengan manajernya? Ketika dia mengetahui bahwa kita mengizinkan orang asing masuk ke dalam perkebunan, apa yang akan dia lakukan terhadap kita? Dan bertanya, jelas prihatin dengan reaksi manajer terhadap pilihan Thomas. Aku akan menerima tanggung jawab penuh dalam kasus itu. Thomas berkata dengan suara tegas. Dan menatapnya dengan kekhawatiran terlihat jelas di tatapannya. Thomas melihat ini dan tertawa. Aku yakin hal itu tidak akan terjadi. Aku sepenuhnya percaya pada firasatku. Mereka tidak pernah mengecewakanku sebelumnya. Dan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah berharap naluri Thomas benar dan orang asing itu memang kuat, karena jika tidak, akibatnya akan sangat mengerikan. Darius jelas tidak menyadari percakapan antara dua penjaga keamanan itu. Sebaliknya dia terpesona oleh kemewahan dan kemewahan perkebunan itu. Seluruh kawasan dipenuhi toko-toko mewah dan beberapa gedung tinggi. Banyak sedan mahal dan mobil sport melaju di jalan. Toko-toko itu terlihat lebih unggul daripada yang ditemukan di luar perkebunan. Darius tidak menyangka ada lokasi mewah seperti itu. Baginya, hal itu tampak sangat tidak nyata. Dalam keadaan terpesona, dia lupa bahwa Bruce tidak pernah memberinya lokasi tertentu untuk dikunjungi. Dia baru menyadari setelah beberapa saat bahwa Bruce hanya menyebut Dragon Estate dan manajernya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Bruce. Telepon tidak berdering satu kali pun sebelum Bruce mengangkat teleponnya. Halo Tuan Muda Reed, apakah ada masalah? Bruce menjawab dengan suara yang terlalu hormat. Aku berada di Dragon Estate sekarang dan aku baru ingat bahwa kamu hanya menyebutkan estate dan manajernya. Ada beberapa apartemen perumahan di estate ini. Bisakah kamu menentukan tempat persisnya yang ingin aku kunjungi? Darius menjelaskan. Benar-benar Tuan Muda Reed. Ini adalah kesalahan saya. Mohon maafkan ketidakmampuanku. Bruce meminta maaf dengan cemas, takut membuat marah Darius. Jangan khawatir. Katakan saja padaku lokasi tepatnya yang harus aku kunjungi. Darius berkata dengan tidak sabar. Sekarang sudah tengah hari dan dia sudah kehabisan waktu. Ya, silakan kunjungi kediaman kerajaan Raja Naga dan mintalah manajer di sana. Dia akan menghentikan apapun yang dia lakukan dan segera melayani Tuan Muda. Kata Bruce. Oke, terima kasih.
ucap Darius sebelum memutuskan panggilannya. Dragon Lord's Imperial Residence? Ada apa dengan nama-nama klise itu? Ini bukan film Tiongkok. Darius bergumam sambil memasukkan nama itu ke arah peta di ponselnya. Kediaman kerajaan Raja Naga ditemukan. Silakan ikuti petunjuk di bawah ini. Darius mengikuti petunjuk tersebut dan setelah beberapa menit berjalan akhirnya dia sampai di tempat tujuannya. Namun pemandangan di hadapannya membuatnya terdiam. Dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan pemandangan di depannya. Residence ini benar-benar menakjubkan. Itu sama mengesankannya dengan sebuah tempat tinggal. Darius telah melihat beberapa gedung bertingkat dalam perjalanannya ke sini, tetapi tidak ada satupun yang bisa menandingi gedung di depannya. Meskipun bangunan itu bernama kediaman kerajaan Raja Naga, bangunan itu lebih merupakan sebuah penthouse. Gerbang di depan kediaman jauh lebih mengesankan daripada gerbang menuju kawasan itu sendiri. Darius berjalan perlahan namun penuh percaya diri menuju gerbang gedung. Berbeda dengan pertama kali dia mendekati gerbang perkebunan, kali ini tidak ada penjaga keamanan yang menghentikannya. Hal ini sudah diduga karena keamanan di kediaman kerajaan Raja Naga berada pada tingkat tertinggi. Tidak sembarang orang bisa memasuki Dragon Estate karena setiap orang yang tinggal atau bekerja di Dragon Estate memiliki identitas yang terverifikasi. Itu sebabnya mereka tidak menempatkan atau mempekerjakan petugas keamanan untuk menjaga pintu masuk kediaman. Itu juga alasan dan prihatin dengan keputusan Thomas yang membiarkan orang asing tak dikenal masuk ke Dragon Estate. Meskipun mereka kadang-kadang membiarkan orang asing dengan mobil mahal melewati gerbang, mereka memastikan untuk memverifikasi identitas orang asing tersebut. Darius adalah pengecualian pertama dan satu-satunya orang yang identitasnya belum diverifikasi sebelum diizinkan masuk. Darius berjalan melewati gerbang mewah dan memasuki lobi kediaman megah itu. Lobi sama mewahnya dengan bagian luar gedung. Beberapa lampu gantung emas tergantung di langit-langit lobi yang mewah sementara lantai lobi berkilau dan dipoles hingga sempurna. Lobi kosong dengan hanya sedikit orang yang hadir. Ada seorang resepsionis wanita di counter lobi. Darius sangat mengagumi interior lobi. Desain lobi yang luar biasa dan mewah menunjukkan betapa mahalnya hunian tersebut. Beberapa orang meliriknya sejenak sebelum kembali ke urusan mereka. Dia mendekati resepsionis setelah dia selesai mengagumi lobi. Lobinya mewah dan dirancang dengan indah, tetapi tidak mampu bersaing dengan Reed Mansion. Jika dibandingkan dengan rumah kakeknya, semuanya tampak di bawah standar. Itu membuatnya bertanya-tanya berapa banyak uang yang dikeluarkan kakeknya untuk membuat rumahnya lebih mewah daripada lobi kediaman termahal di Dragon Estate. Ketika resepsionis wanita itu melihat Darius mendekatinya, dia melirik ke arahnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengamati pakaiannya, yang dia lakukan sambil tersenyum lebar. Namun senyumnya membeku ketika dia melihat pakaiannya. Terlepas dari kenyataan bahwa Darius bertubuh tinggi dan tampan, dengan bahu lebar dan tubuh yang tegap, pakaian yang dikenakannya sangat sederhana dibandingkan dengan pakaian orang-orang yang biasanya mengunjungi kediaman kerajaan Raja Naga. Evaluasinya terhadap Darius langsung turun ke titik terendah sepanjang masa. Dia menyimpulkan bahwa dia mungkin ada di sini untuk mengunjungi seseorang yang tinggal di sini karena tidak mungkin orang seperti itu mampu membeli apartemen termurah di sini. Darius tidak menyadari pikirannya saat dia berjalan mendekatinya. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Halo, bolehkah aku berbicara dengan manajer kediaman ini? Darius bertanya. Resepsionis itu mengabaikan Darius seolah dia tidak ada. Lelucon yang luar biasa. Temui manajernya. Berpakaian sederhana seperti dia. Dia pikir dia siapa yang meminta pertemuan dengan manajer? Dia pikir dia akan meminta pertemuan dengan bosnya. Bahkan pengunjung yang memiliki reputasi baik pun tidak dijamin akan bertemu dengan manajernya. Apalagi orang asing yang tidak disebutkan namanya. Ketika 1 menit berlalu dan resepsionis tidak menjawab pertanyaannya, dia berasumsi dia tidak mendengarnya dengan benar. Dia mengulangi pertanyaannya padanya sesopan yang dia bisa. Halo, bolehkah aku berbicara dengan manajer kediaman ini?
Darius bertanya sekali lagi, meninggikan suaranya agar resepsionis bisa mendengarnya dengan jelas. Resepsionis itu akhirnya menanggapi Darius. Dia tidak bisa lagi mengabaikannya sekarang karena dia telah mengeraskan suaranya agar dia tidak menarik perhatian orang-orang di lobi. Apakah kamu punya janji dengan manajer? Resepsionis bertanya terus terang. Darius mengerutkan kening mendengar nada suaranya. Bukankah resepsionis seharusnya bersikap sopan? Mengapa wanita itu bersikap kasar padanya? Tidak, tapi... Darius mulai menjelaskan, namun tiba-tiba dipotong oleh resepsionis. Maaf, kecuali Anda punya janji dengan manajer, Anda tidak diizinkan menemuinya. Resepsionis dengan kasar memotongnya. Darius merengut sekali lagi ketika dia melihat betapa kasarnya dia memperlakukannya. Tapi dia tetap tenang dan mengabaikan perilakunya. Oke, bisakah Anda memberitahu dia bahwa Darius Reed telah tiba dan ingin bertemu dengannya? Darius bertanya. Seperti yang aku nyatakan sebelumnya, Anda tidak diperbolehkan menemui manajer, kecuali Anda punya janji dengannya. Silakan pergi dan buat janji sebelum kembali ke sini lain kali. Resepsionis menjawab dengan marah. Darius memelototi resepsionis itu selama beberapa detik ketika dia mendengar jawabannya. Dia tidak percaya dengan sikap resepsionis itu. Bagaimana mereka bisa mengizinkan orang seperti itu bekerja di sini? Dapat dimengerti bahwa dia tidak ingin dia bertemu dengan manajernya karena dia belum menjadwalkan janji temu dengannya. Tetapi sikapnya itulah yang membuatnya kesal. Dia bisa dengan mudah menelpon manajer untuk memberitahukan kehadirannya, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Darius tidak membutuhkan siapapun untuk memberitahunya bahwa resepsionis itu memandang rendah dirinya. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di bawah masyarakat hingga tidak bisa mengetahui kapan seseorang jelas-jelas meremehkannya. Darius yang kesal dengan sikap resepsionis itu, mengambil ponsel dari sakunya dan menghubungi nomor Bruce.